Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat-sehat semua ya. Dan terima kasih buat teman-teman karena sudah klik video ini. Semoga video-video dalam channel ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Dan di video kali ini aku mau review sebuah buku yang bertemakan tentang sains. Namun sebelum aku lanjut, kita perkenalan diri dulu dong. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makanya di video kali ini aku mau ngenalin diri dulu biar kita kenal dan kita sayang. Langsung aja, namaku adalah Koneten Dava Sutia. Dan aku punya satu pertanyaan nih buat kalian. Apa sih yang akan terbenak di dalam pikiran kalian ketika pertama kali mendengar kata sains? Saya hitung 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Yap, betul sekali. Sains ini akan berhubungan dengan ilmu-ilmu atau peristiwa yang berkaitan dengan alam. Alam. Dan mungkin teman-teman juga pernah mempelajari suatu pelajaran dahulu, yaitu IPA atau ilmu pengetahuan alam, yang teman-teman pernah temui ketika di SD, SMP, atau mungkin SMA karena masuk jurusannya IPA, atau mungkin sampai ke perkuliahan juga IPA juga jurusannya. Dan langsung aja kita bakal review bukunya. Nah, ini adalah bukunya teman-teman. Judulnya Memahami Sains dan Modern, karya dari Nidal Guessom. Nah, Nidal Guessom ini ialah seorang ahli fisikawan besar yang lahir pada tanggal 6 September 1960, dan beliau menemukan jembatan yang berhasil merekonsiliasi epistemik antara tradisi Islam dan juga sains modern. Ayahnya ialah seorang guru filsafat besar di Universitas Jazair. Kemudian beliau juga adalah lulusan Hafiz, ayahnya ya, dan merupakan beliau lulusan dari universitas dua terbesar di dunia, dua terkenal di dunia, yaitu Universitas Sorbonne yang ada di Paris dan juga Universitas Kairo yang ada di Mesir. Sedangkan ibunya ialah seorang sastrawati Arab yang berhasil digelari master dalam dunia pendidikannya. Namun untuk dunia pendidikannya aku belum menemukan nih untuk gimana sih kisah dari ibunya tersendiri. Seperti itu. Dan langsung aja kita akan membahas apa aja sih yang akan kita temukan ketika kita membaca buku ini gitu. Namun sebelum aku lanjut buat ngebahas, aku mau ngasih tahu dulu sedikit bahwa ini merupakan buku cetakan pertama pada bulan Februari 2020 yang lalu, dari buku yang berjudul The Young Muslim Guide to Modern Science. Nah, ini merupakan mungkin adalah buku yang versi Inggrisnya, kemudian berhasil diterjemahkan, dan ini adalah cetakan pertamanya. Seperti itu kurang lebih. Dan buku ini juga terdapat dari 7 bab. Dan di bab yang terakhir, yang ketujuh, ialah merupakan buku kesimpulan. Dan teman-teman juga bisa membaca sedikit sinopsis di belakangnya ketika teman-teman ketika teman-teman pengen membaca gitu sedikit kayak gimana sih bukunya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah gambaran sedikit mengenai buku yang akan teman-teman baca. Dan karena aku juga tinggal di Pulau Jawa, makanya ini harganya lihat teman-teman. Ini entah murah atau mahal ya gitu kan, tapi kalau menurutku ya sedang lah ya, 65.000 kurang lebih seperti itu. Dan
kita bakal ngebahas apa aja yang ada di buku ini. Mungkin salah satu teori yang paling rame menurutku ialah teori ilmu sains sebagai ilmu rasional. Kenapa demikian? Karena dari ilmu sains ini kita bisa mengetahui dan memahami bagaimana cara kerja dunia yang ada di sekeliling kita. Kita ambil saja zaman dahulu, yaitu zaman manusia-manusia purba. Zaman manusia purba dahulu bisa mengetahui bahwa gua adalah tempat tinggal untuk mereka. Mereka mengetahui gua itu mungkin tempat paling nyaman ya pada masanya. Kemudian untuk berkomunikasi, mereka menggunakan tulang atau batu, kemudian mencoretkannya atau menggambarkannya di dinding gua. Ataupun kalau misalkan kita ingin lihat peristiwa yang ada sekarang, ialah adanya komet, meteor, ataupun planet-planet yang lainnya. Nah, dari kejadian-kejadian tersebut, manusia itu dibuat kagum olehnya, sehingga dari penemuan-penemuan tersebut manusia terus meneliti dan menciptakan suatu penemuan-penemuan baru, sains gitu. Salah satu yang mungkin kita bakal rasakan adalah dunia yang kita tinggal itu 24 jam, di mana ketika malam hari juga bulan bersedia untuk mengelilingi bumi setiap siklus 1 bulannya. Kemudian bintang dan rasi bintang muncul pada musim-musim tertentu. Dan dari kegiatan-kegiatan tersebut, banyak orang-orang yang bertanyakan, kok ini bisa terjadi sih? Kok itu bisa terjadi sih? Itulah yang membuktikan bahwa ilmu sains ini adalah ilmu yang rasional karena didapatkan secara logis oleh akal pikiran dengan cara banyak penelitian-penelitian secara faktual yang dilakukan oleh peneliti-peneliti pada zaman dahulu. Lalu yang kedua, yang menurut aku ini paling rame apa ya? Ialah sains sebagai sunatullah. Jadi sains ini datang dengan hukum-hukum ketentuan Tuhan. Maksudnya kayak gimana? Jadi apa yang Tuhan bikin hukum itu akan selaras dengan sains. Gitu. Kita akan mengambil dari dalil Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di sana jika kita tahu artinya, dan sini mungkin aku bakal langsung jelasin aja bakal kayak gimana buat penjelasannya, ialah Nabiullah kita, Rasulullah kita Muhammad SAW disuruh untuk membaca, namun di situ hanya Bismi Rabbik, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Tapi apa yang akan dia baca gitu kan? Nah, mungkin kalau sekarang orang-orang mengartikan apa saja yang bisa dibaca asalkan itu logis dan rasional gitu. Lalu ada juga yang kedua yang mungkin akan lebih menguatkan kita terhadap ketentuan-ketentuan Allah adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Di sana Allah menjelaskan dengan kita mempelajari ilmu-ilmu sains seperti ini, atau mungkin bukan hanya ilmu sains, bahkan segala ilmu itu bisa menjadikan kita pemimpin. Karena di sana kita sebagai manusia diberi akal pikiran, kita tahu mana yang baik dan juga mana yang buruk, sehingga kita dijadikan khalifah oleh Allah di atas muka bumi ini. Lalu maksud yang paling pasti kenapa sains itu disebut sunatullah, karena sains ini sebetulnya hanya melaraskan apa yang sebetulnya sudah dibuat oleh Tuhan. Ketika Tuhan sudah berbuat seperti ini, maka seperti itu gitu. Jadi hukumnya ya seperti itu, hanya ingin untuk melaraskan apa yang dibuat oleh manusia, sebetulnya itu udah ada dalam ketentuan-ketentuan Allah. Lalu yang terakhir ialah yang membuat saya paling ketawa sedikit lucu sih, karena mengenai sains ini yang
berada di sekeliling kita. Aku dulu banyak menemukan kasus orang-orang yang bertanya, kenapa sih kamu harus bersekolah yang jurusannya IPA gitu kan? Banyak yang mengatakan, dah kamu mah buah anu ya tuh oge dihitungan, ada yang kecelakaan bukannya kamu tolong, malah dihitung. Tapi sebetulnya bukan itulah yang akan kita debatkan gitu. Tapi sains ini merupakan ilmu yang sangat berjasa buat diri kita, buat dunia kita. Karena pada zaman dulu hukum sains ini salah satunya ialah hukum geometri, yaitu hukum Pythagoras, yang mungkin rumusnya kalian tahu sendiri ya, yaitu ada eh, panjang segitiga miring siku-siku dijumlahkan dengan kuadrat yang sama kedua sisi lainnya, yang pada saat itu bisa buat mengukur tanah. Lah kok bisa? Ya bisa lah, karena pada saat itu mungkin ada di daerah Sungai Nil yang membuat perbatasan negara dengan negara lainnya, sehingga ketika Sungai Nil itu meluap gitu dan luapannya sangat dahsyat, itu bisa membuat hancur setiap batas negara. Makanya dengan hukum geometri itu bisa teratasi. Kemudian ketika kita masuk ke mungkin zaman-zaman eh, berapa ya, ratusan tahun yang lalu gitu, hukum ini pernah dibuat untuk membuat kuil-kuil atau candi-candi, ataupun apa sih yang di Mesir tuh, piramida. Nah, piramida di Mesir itu dibuat dengan geometri. Makanya kenapa kita heran, atau mungkin gak heran juga ya, seperti piramida, seperti candi-candi ataupun kuil-kuil itu bisa kokoh sampai sekarang. Mungkin itulah yang bisa aku review dari buku kali ini ya. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang jelas mungkin di dalam telinga kalian. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah tentunya dari saya pribadi. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa tinggalkan tombol berlangganan dan juga like video ini jika bermanfaat, dan dislike video ini jika tidak bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.